Bab kedua, tata cara menuntut ilmu. Tata cara menuntut ilmu beserta jenjang dalam menuntut ilmu. Sebuah pepatah mengatakan, "Man lam yutqinil usul hurimal wusul." Barang siapa yang belum menekuni dasar-dasar ilmu, niscaya tidak akan bisa menguasai ilmu yang diinginkan. Pepatah lain mengatakan, "Man ramal ilma jumlah, zahaba anhu jumlah." Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu langsung sekaligus, maka ilmu itu akan hilang darinya sekaligus pula. Pepatah lain juga mengatakan, "Izdihabul ilmi fis sam' madallatul fahm." Penuh sesaknya ilmu yang didengarkan secara berbarengan akan menyesatkan pemahaman seseorang. Dari sini harus ada pendasaran terhadap setiap ilmu yang ingin kau kuasai. Dengan cara menekuni dasar-dasar ilmu dan kitab yang ringkas kepada seorang guru yang mumpuni. Bukan dengan cara otodidak saja, serta harus berjenjang, bertahap dalam belajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila." Dan Al-Qur'an ini telah kami Allah turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya secara perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran Surat Al-Isra ayat 106. Allah juga mengatakan, "Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila." Berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu, wahai Nabi, dan kami membacakannya secara tartil, teratur dan benar. Quran Surat Al-Furqan ayat 32. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih." Orang-orang yang telah kami beri Alkitab, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 121. Berikut ini, wahai penuntut ilmu, beberapa perkara yang harus engkau perhatikan pada setiap disiplin ilmu yang hendak engkau pelajari. Yang pertama, menghafal kitab ringkasan tentang ilmu tersebut. Yang kedua, menguasainya dengan bimbingan guru yang ahli di bidangnya. Yang ketiga, tidak menyibukkan diri dengan kitab-kitab besar dan panjang lebar, merinci permasalahan sebelum menguasai pokok permasalahan. Yang keempat, tidak berpindah dari satu kitab, satu buku ke buku yang lainnya tanpa ada sebab tuntutan tertentu, karena ini merupakan sifat kebosanan. Yang kelima, mencatat faedah dan kaidah ilmiah. Yang keenam, membulatkan tekad untuk menuntut ilmu dan meningkatkan keilmuannya serta penuh perhatian dan mempunyai keinginan keras untuk bisa mencapai derajat yang lebih tinggi sehingga bisa menguasai kitab-kitab besar dan panjang lebar
dengan sebuah dasar yang kokoh. Imam Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah berpendapat bahwa hendaknya seorang penuntut ilmu tidak mempelajari dua ilmu sekaligus, dan hendaknya penuntut ilmu mendahulukan belajar bahasa Arab, syair, dan perhitungan, kemudian barulah berpindah ke Al-Quran. Namun Imam Ibnul Khaldun menyanggahnya, karena kebiasaan yang ada tidak menunjukkan hal tersebut. Yang harus didahulukan adalah mempelajari Al-Quran dan menghafalkannya. Karena seorang anak selagi masih kecil akan bisa lebih diatur. Akan tetapi bila sudah balik dewasa akan sulit untuk maksanya. Adapun masalah mempelajari dua atau lebih dalam bidang ilmu sekaligus, hal ini sangat tergantung dengan ragamnya kefahaman dan kerajinan pelajar itu sendiri. Ada sebagian ulama yang mengajarkan fikih mazhab Hambali dengan kitab Zadul Mustaqni' bagi pemula, kemudian kitab Al-Muqni' untuk tingkatan setelahnya, untuk mengetahui perbedaan intern antara mazhab Hambali. Kemudian kitab Al-Mughni untuk mengetahui permasalahan antar mazhab. Dan tidak diperbolehkan bagi tingkatan pemula untuk duduk ikut belajar pada tingkatan lanjutannya. Dan begitu seterusnya agar tidak membingungkan pikiran. Ketahuilah, wahai penuntut ilmu, bahwa mempelajari kitab-kitab yang ringkas, kemudian baru kitab-kitab panjang yang dibuat berdasarkan dalam belajar oleh para ulama, ini semuanya berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung perbedaan mazhab dan ilmu yang dikuasai oleh para ulama tempat tersebut. Keadaan ini berbeda antara satu murid dan murid yang lainnya pula. Misalnya di negeri kami, Arab Saudi, seorang setelah belajar di Kutab dan sudah menghafalkan Al-Quran, maka penuntut ilmu tersebut akan melewati 3 tingkatan yang diajarkan oleh para ulama di masjid-masjid, yaitu untuk tingkatan pemula, kemudian menengah, kemudian tingkatan orang yang sudah mapan keilmuannya. Misalnya dalam pembahasan pembahasan tauhid, mempelajari kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha dan kitab Al-Qawaid Al-Arba', kemudian kitab Kashfus Syubuhat, kemudian kitab Tauhid. Keempatnya merupakan karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini dalam hal tauhid uluhiyah. Dalam hal tauhid asma' wa sifat, mempelajari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kemudian Al-Fatawa Al-Hamawiyah, dan At-Tadmuriyah. Ketiganya merupakan karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu mengkaji kitab Aqidah Tahawiyah beserta syarahnya. Dalam masalah ilmu nahwu, mempelajari kitab Al-Ajurrumiyah, kemudian kitab Mulhatul I'rab yang dikarang oleh Al-Hariri, kemudian mempelajari kitab Qatrun Nada karangan Ibnu Hisham, dan Alfiyah Ibnu Malik beserta syarah milik Ibnu Aqil. Dalam pembahasan hadis, mempelajari kitab Al-Arba'in karya Imam Nawawi, kemudian Umdatul Ahkam,
karya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kemudian kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan kitab Al-Muntaqa karangan Al-Majd Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lalu barulah memasuki 6 kitab induk: Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Di dalam ilmu mustalahul hadis mempelajari kitab Nukhbatul Fikr karya Ibnu Hajar rahimahullah. Kemudian kitab Alfiyah Al-Iraqi rahimahullah. Dalam ilmu fikih mempelajari kitab Adabul Masyi ila Shalah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian kitab Zadul Mustaqni' karya Al-Hajjawi rahimahullah, atau kitab Umdatul Fiqhi, barulah beranjak ke kitab Al-Muqni' untuk mengetahui khilaf intern mazhab Hambali. Kemudian Al-Mughni untuk mengetahui khilaf antar 4 mazhab. Ketiga-tiganya karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Dalam ilmu usul fikih mengkaji kitab Al-Waraqat karya Al-Juwaini. Kemudian mempelajari kitab Raudatun Nazir karya Ibnu Qudamah rahimahumullah. Dalam ilmu faraid mempelajari kitab Ar-Rahbiyah, kemudian beserta syarahnya, dan juga mempelajari kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah. Dalam ilmu tafsir mempelajari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Dalam ilmu usul fikih, usul tafsir, mempelajari kitab Al-Muqaddimah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam sirah nabawiyah mempelajari Mukhtasar Sirah Nabi karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Mukhtasar Sirah Rasul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Asli kitab ini ringkasan dari kitab Ibnu Hisham rahimahullah, dan juga mempelajari kitab Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Dalam ilmu bahasa Arab mempelajari bait-bait syair seperti Al-Mu'allaqat As-Sab', dan juga membaca kitab Al-Qamus karya Fairuz Abadi. Demikianlah dalam setiap jenjang pendidikan pada setiap disiplin ilmu. Meskipun begitu, para ulama tetap mempelajari kitab-kitab yang besar seperti Tarikh Ibnu Jarir dan Tarikh Ibnu Katsir, juga tafsir keduanya. Mereka juga memfokuskan pada kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnul Qayyim rahimahumullah. Juga kitab-kitab dan fatwa imam-imam dakwah, terutama penelitian mereka tentang masalah akidah. Begitulah dahulu hari-hari penuh ramai dengan belajar dan duduk di majelis ilmu. Dari mulai selepas sholat subuh sampai sholat duha. Kemudian istirahat siang sebelum zuhur. Dan setiap selesai sholat 5 waktu selalu ada pelajaran. Mereka sangat beradab dan merasa penuh kemuliaan
baik dari pihak sang guru maupun murid. Sebagaimana manhaj salafus saleh. Oleh karena itu, banyak di antara mereka yang menjadi para ulama yang diperhitungkan keilmuannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Adakah di antara kita yang mau kembali lagi mempelajari kitab-kitab yang ringkas bagaimana para ulama terdahulu? Bukan hanya pada silabus-silabus pelajaran yang ada sekarang ini, juga adakah yang mau menghafal kitab ringkasan tersebut dan tidak cukup hanya memahaminya saja? Sehingga sekarang ini banyak siswa yang hilang ilmunya, hafal tidak, faham pun tidak. Serta ikutilah metode para ulama salaf dalam menuntut ilmu dengan membersihkan proses belajar dari segala hal yang mengotorinya. Wallahul musta'an. Hanyalah Allah tempat kita memohon pertolongan. Berkata Al-Hafidh Utsman bin Khurrazad yang meninggal pada tahun 282 Hijriah rahimahullah, yahtaju sahibul hadits ila khamsin fa in 'udimat wahidah fahiya naqsun yahtaju ila 'aqlin jayyid wa din wa dhabt wa hazaqatin bis sina'ah ma'a amanatin tu'rafu min. Seorang penuntut ilmu hadis membutuhkan 5 hal. Kalau salah satu saja tidak ada, maka merupakan sebuah kekurangan. Ia membutuhkan akal, daya nalar yang baik, ketaatan beragama, ketelitian, kecerdasan dan amanah. Kemudian Imam Az-Zahabi pun mengomentari, al-amanatu juz'un minad din wad-dhabtu dakhilun fil hifz. Falladhi yahtaju ilaihi al-hafidh an yakun taqiyan, zakiyan, nahwiyan, lughawiyan, zakiyan, hayyan, salafiyan. Yakfihi an yaktuba biyadayhi 200 mujallad wa yuhassila min ad-dawawin al-mu'tabarati 500 mujallad wa an la yaftura min talab al-ilmi ila al-mamati bi niyyatin khalisah wa tawadu'in wa illa fala yata'anna. Sifat amanah merupakan bagian dari ketaatan beragama. Kekuatan daya ingat merupakan bagian dari kecerdasan. Yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu hadis adalah hendaknya dia orang yang bertakwa, cerdas, ahli ilmu nahwu, ahli bahasa Arab, hatinya bersih, memiliki rasa malu, dan seorang yang mengikuti metode para ulama salaf. Cukup baginya untuk menulis dengan tangannya 200 jilid kitab dan menghasilkan kitab-kitab yang terpercaya sebanyak 500 jilid kitab, serta tidak luntur semangatnya dalam menuntut ilmu sampai mati dengan niat yang ikhlas, rendah hati. Kalau tidak bisa, jangan mengusahakan diri.